Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa kita baca doa takbir ini? Saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci tahun ini, kita harus tumbuhkan perasaan diri kepada mereka dengan diri kebaikan. Kapan kita dipanggil oleh Allah? Bagi yang belum pernah, terutama haji, melihat antriannya sekian panjang, kadang-kadang ada perasaan pesimis, apalagi kalau ada perasaan ibadah lah pemerintah kita nih, kok lama kali lah dapat gilirannya, kayak gitu ya, ibu cinta apa. Makanya doa talbiyahnya selalu kita baca, meskipun kita nggak pergi haji, meskipun kita belum lagi umrah, karena ini identik dengan panggilan. Ini yang dicinta Allah. Saya yakin pasti ketika kita membaca doa talbiyah ini rindu dengan Baitullah. Beberapa kali pun ibu kesana, pasti kita tidak pernah bosan. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita terus-menerusnya walaupun langka gitu ya. Semoga rezeki kita dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Baitullah. Bagi yang masih lama, semoga dia diberi kemudahan untuk menaikkan menjadi haji plus, insyaallah. Amin. Ya, bagi sebentar lagi, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Pak Sebentar lagi, 5 tahun lagi jadilah sebentarnya itu, Ustaz. 5 tahun. Kita terasa ya. Tahun lalu baru ngekut. Kami yang belum mendapat gilirannya nih, yang kadang-kadang ya Allah lamanya lagi, ya Allah lamanya lagi. Saya sempat membuka komunikasi dengan teman saya di Malaysia. Titip lama saya satu lama kali lah nunggu kursi di Indonesia gitu ya. Tapi itu nggak semudah yang kita bayangkan. Lebih biar dicinta. Semoga kita selalu semangat ya. Umadillah, untuk pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat
yang masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk berlapang hati dulu di majelis yang mampu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sama-sama tahu di majelis inilah kita merasa diri kita lemah. Di majelis inilah kita merasa kita berlumuran dosa. Di majelis inilah kita merasa banyak kekurangan. Di majelis inilah membuat kita kembali semangat giroh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang tidak pernah mendatangi majelis ilmu itu, saya tidak mau vonis, itu salah satu sebab hijrahnya itu lambat. Kenapa? Karena dia tidak pernah bermuhasabah, tidak pernah duduk dengan baik di majelis yang menghinakan diri kepada Allah. Beda kan tuh rasanya? Kita duduk dengan teman kita ngobrol-ngobrol, meskipun yang kita kaji itu agama Allah. Ya, aku puasa loh begini. Tapi beda dengan kita masuk ke halakoh. Ini namanya halakoh ya. Di sinilah kita baru aja duduk tadi, nggak usah jauh-jauh. Baru aja auzubillah minasyaitonirrajim yang dibaca oleh Bu Neng tadi. Hati kita yang keras tadi, benar nggak? Dengan irama yang beliau bawa tadi itu irama jiharkah ya. Jiharkah. Tapi bilang kalau bawa jiharkah itu berarti ruhnya lagi apa? Ya, ini biar cinta Allah. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak semua orang Allah berikan seperti ini di biar cinta Allah. Apalagi pasca Ramadan. Betul Bu? Sulitnya menjadi orang yang istiqomah pasca Ramadan. Semoga majelis ini majelis yang selalu kita cintai, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan suatu serta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah menyebarkan risalah dakwah Allah penjuru-penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, Ummahat, saya tidak memperpanjang kalimat. Senang sekali bisa bertemu Bunda semuanya. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita, dan terkhusus untuk bisa melembutkan hati kita yang keras. Amin ya rabbal alamin. Umahatillah, Ramadan sudah pergi dari kita. Saya mau tiap-tiap ibu ngomong, coba kalimat perpisahan yang ibu ucapkan untuk Ramadan. Ketika kita ingin berpisah kan gitu kan, apa yang ingin ibu ucapkan dengan Ramadan akan pergi? Sekarang sudah pergi kan? Ucapkan aku sekarang. Ketika sudah Ramadan pergi itu apa? Ramadan, kenapa kau pergi? Dengan kepergianmu ibadahku semakin menurun. Nah, gitu kan? Kalimat-kalimat perpisahan lah yang bisa ibu ungkapkan dengan perginya Ramadan. Atau bahasa sederhananya, apa yang paling ibu sedihkan dengan Ramadan habisnya? Baik, kita mulai dari Bu Sri. Bu Sri, baik, kita mana? Ini apa? Kita mengungkapkan bahwasanya memang Ramadan itu kita butuh loh gitu. Mau apa? Tangislah Bu Sri, supaya hati kita yang keras ini menjadi lembut. Skip dulu, gak apa-apa. Terus ya seolah-olah Ramadan itu saya lah gitu, ucapin kalimat perpisahan. Kalau kita nggak bisa, sedihnya karena kemarin ada ujian itu, apa deh? Ada ujian sakit. Insya Allah semoga sakit itu mengumpulkan dosa-dosa udidi. Jadi pas mau berangkat sholat tuh karena udah lewat masa haid, jadi bersihkan dulu
baru di pas mau lagi pergi ibadah itu ya agak berat rasanya waktu itu, agak maksudnya ibadahnya sudah ada kurang gitu, sesuai pelajaran saja kan harus dibersihkan, boleh sholat gitu, cuman seperti ada yang kurang gitu, seperti kotor gitu. Berarti yang sedih jauh nih kemarin nggak bisa maksimal, ya Allah Ramadan udah pergi kayak gitu ya. Soalnya pas yang terakhir tuh karena badan kurang fit, mau yang sunnahnya tuh nggak seperti biasa gitu, karena berdirinya juga nggak kuat gitu, jadi merasa nggak maksimal ibadah sunnahnya. Kalau wajibnya ada saja, cuman rasanya kurang bersih lagi. Darah pergi juga ke masjid karena anak juga lagi pelajaran untuk pergi ke masjidnya, jadi dipaksakan gitu. Tapi apa yang paling Uni sedihkan dengan Ramadan habis ini? Ya karena nggak maksimal itu sesaha, jadi maksimal karena sakit, karena itu ya tadi ya. Iya, biasanya kan ada sunnah-sunnah tuh yang banyak dikerjakan. Ini dikerjakan tapi kadang pusing berdirian gitu-gitu aja sebelah. Jadi agak merasa cepat-cepat Ramadan berikutnya mudah-mudahan gitu. Amin amin amin. Perasaannya seperti itu. Ya, insyaallah. Jaga saja. Ketika 15 Ramadan sampai, ketika berangkat tarawih itu menatap langit, purnama sudah nampak. Mulai itu sudah kesedihan itu sudah mulai muncul. Jadi malam dari 16, 17, 18 itu pengen Ramadan itu berhenti di situ saja gitu. Jangan habis gitu ya. Dan selalu memanggil Allah ketika di jalan itu sambil memandang bulan Ramadan yang semakin kecil. Ya, pesan itu jangan pergi. Aku ingin selalu romantis malam bersama Allah. Saat Ramadan ini hati sangat bersedih karena khawatir dengan diri tidak bisa istiqomah lagi seperti di bulan Ramadan. Ya Allah, kami dengan Allah. Itu yang kita takutkan kan? Yang kita takutkan tuh terjadi, lemah kali gitu kan? Setelah Ramadan habis, ibadah tuh ya Allah jauh kali. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, barometer diterimanya amal ibadah seseorang itu bagaimana dia bisa istiqomah melakukan itu setelahnya. Oke, Bulia silakan. Ya, di akhir Ramadan saya terpikirnya cepat kali Ramadan berakhir. Cepat sekali. Saya nggak tahu kalau saya akan bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Saya bisa maksimal lagi beribadah seperti ini. Itu yang saya sedihkan. Semoga kita semua diberi kesempatan kembali. Semoga Allah berikan umur panjang Amin, ya buat saya ketemu dengan Ramadan berikutnya. Amin amin. Yang sedihkan saya di Ramadan ini seperti tidak seperti Ramadan tahun lalu. Di Ramadan ini diuji dengan kesusahan dan sakit. Diuji, insya Allah bisa tembus dosa-dosa Bobi. Tidak tahu apakah tahun depan masih bisa ketemu di Ramadan, dan takutnya setelah dari Ramadan belum bisa istiqomah terus. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ramadan, insya Allah. Silakan Bu. Susah dikeluarkan, Susah dia buatkan. tak bisa. Rasanya cepat sekali Ramadannya. Banyak hal-hal yang rasanya masih kurang, yang harus diperbaiki. Tapi semoga tetap istiqomah setelah Ramadan. Amin ya Allah. Sebenarnya kita itu kan Bu, kenapa Ramadan itu pergi? Kayak gitu semua ungkapan kita kan? Silakan. Rindu sekali di Ramadan. Saya rasakan setelah pergi Ramadan ini sedikit iman saya berkurang, sedikit agak melemah gitu. Mantap tuh Bunda kalau sedikit melemahnya. Ya misalnya kayak tahajud, jangan terbangun gitu. Tapi karena selama ini banyak keluarga yang datang, jadi terbawa
rasa capek atau gimana gitu. Terus puasa-puasa yang lain juga sebenarnya belum bisa dilaksanakan. Terasa rindu sama Ramadan yang penuh dengan ibadah. Saya rasa jauh berbeda, tapi saya rindu kembali bisa bertemu Ramadan di tahun depan. Insyaallah. Amin 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 ya Allah amin. Mimpinya istiqomah. Amin ya Allah. Oh ya saya umuri. Saya pengen istiqomah Ustazah. Itu hasil Ramadan loh. Istiqomah. Sulit dengan perginya Ramadan itu menjadi orang yang istiqomah. Nah, betul. Semoga Allah mempermudahkan Bunda untuk selalu istiqomah. Insyaallah ya Bunda ya, semangat ya Bunda ya. Oke Bu, yuk. 5 hari sebelum Ramadan berakhir, tiba-tiba Allah masih nggak panjang lagi. Ada apa? Sakit ya, Bu? Sempat sakit. Sesak itu kayak ada kesedihan gimana, ada rasa ketakutan gimana, nggak bisa ketemu lagi dengan Ramadan di depan lah. Jadi saya berdoa sama Allah, semoga dengan apa yang saya kejar ibadah Ramadan ini bisa istiqomah. Amin ya Allah. Semoga Allah yang jadi bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu yang saya lakukan, Bang. Sedih kan? Karena tidak bisa kita istiqomah saat Ramadan, Bang. Jauh setelah Jauh menurutnya ya Bu ya. Kalau kita lihat Ramadan dulu begini, sekarang tuh begini nih. Itulah sesungguhnya ibadah kita tuh, inilah dia gitu loh. Ramadan tuh Bu, itu bukan takwaimu, itu latihan aja. Paham bahasa saya Bu? Makanya dibahasakan Ramadan tarbiyah, latihan. Sekarang ada hasilnya nih. mudah-mudahan diistiqomahkan lagi seperti Amin amin amin. Insya Allah ya Bu, insya Allah ya Bu. Saat Ramadan akan berakhir dan akan pergi, saya cuma berdoa Ustazah, semoga saya tetap istiqomah. Amin ya Allah. Dan saya berharap semoga saya dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, agar saya bisa berkumpul Ramadan tahun depan dengan keluarga yang utuh bersama suami dan anak saya. Amin 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 ya Allah. Sedih ya Mi. Ayah kemarin nggak kumpul mami ya? Nggak bisa pulang. Lebaran nggak pulang? Setelah Lebaran baru bisa pulang. Belum pulang sama sekali. Masya Allah. Tapi kalau nggak ada suami itu plus minus Bu. Iya. Plusnya tuh kita lebih maksimal. Itu dia. Tapi yang ada suami seharusnya makin maksimal. Seharusnya. Kenapa Bu Neng? Apa kita bilang kapan lah suami saya pergi ya? Bagi kita yang selalu ada suami di sisi kita gitu. Kan nggak punya perasaan kayak gitu kan Bu? Enggak, tapi memang ujiannya di situ Ustazah. Jadi kalau ketika suami nggak ada, kita itu akan digoda oleh setan menginginkan suami ada. Oh gitu Bu Nur. Nah, Bu Nur nggak ada juga kemarin Ibu Anggi nggak ada juga. Minggu nggak ada nih Bu. Pas Lebaran ada. Ya pas lebaran aja. Tapi begitu, tapi ketika dia ada, memang berbakti itu tidak juga bisa mudah. Gitu. Nah, jadi memang udah permainan setan tuh harus cerdas untuk menyikapinya. Gitu. Pahalanya beda Bu. Seharusnya kalau ya benar ya. Kan selama ini kita alasan gitu kan ya Bu ya. Oh, yes. Oke. Sukses ya. Lanjut Bu. Bu Ren. Kalau saya setelah Ramadan, setiap selesai baca Quran kan selesai Ustazah ya. Kadang aku pikir kok beda kali ya, seperti apa? Nggak seperti Ramadan kita Nggak banyak gitu kan ya Bu Ren ya. Jangan kasih perbedaannya. Rasa nikmatnya Jadi berbeda. kadang aku pikir kan bagaimana ini bisa begini gitu. Nggak bisa pernah.
Mah ya kualitas diri kita tuh ya. Dua kali berbeda. Dari 20 lembar ke 5 lembar. Mana tuh Bu? Termasuk ke saya. Baik. Terus kemudian mudah-mudahan setelah Ramadan kemarin diterima. Amin, amin, amin. Nah, itu yang mau kita buktikan Bu Ren. Bagaimana membuktikannya? Istiqomah kan? Amal ketika Ramadan, itulah barometer ciri-cirinya gitu. Tinggal berapa persen lagi Bu istiqomahan kita setelah Ramadan habis? Ada 50 Bu? Di bawah kan? Makanya kita udah melatih 1 bulan. Nah, berapa yang lengkap? Merasa Ramadan sudah berlalu. Cepat sekali berlalunya ya, Bude. Agak sulit ya. Insya Allah Bu, ikhlas ya Bu ya. Benda terakhir Benda. Setelah akhir Ramadan itu berharap ruh ibadahnya di bulan-bulan yang lain selain Ramadan mirip berharapnya seperti itu. Dan karena terngiang juga kata Ustazah, suksesnya ibadah itu barometernya setelah kita. Tetapi pas Syawal ini banyak penurunan gitu Zah. Jadi Drastis tuh? tuh, banyak kan? Iya, Termasuk saya. drastis. Jadi gimana tuh Zah? Berarti tidak sukses di bulan Ramadan. Masya Allah. Luar biasa Alhamdulillah. Baik, jazakallah saya jawab nanti pertanyaan Mbak Endang dengan ayat ini ya. Jazakallah khair ya Umhat. Intinya memang kita simpulkan semua kita sedih. Semua kita nggak mau berpisah dengan Ramadan. Kalau bisa Ramadan aja lah terus. Ramadan membuat ibadah kita banyak. Ramadan membuat akhlak kita baik. Ramadan membuat kita dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Ramadanlah yang mengajarkan kita menjadi orang muhsin. Maka akhwat Ali Imran yang dibaca oleh Bu Neng tadi kita coba tafsirkan 133 sampai 135. Ya, akhwat. Makanya yang pertama yang Allah ingatkan ketika Ramadan habis, yang pertama Allah kunci dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apa kata Allah dalam ayat ini? Bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu. Karena Allah tahu kualitas diri kita yang lemah ini, yang terjatuh terus ke maksiat berulang-ulang. Maka ketika Ramadan habis, kan harus segera kita lakukan istighfar, kita harus diperbanyak. Itu tadi Ibu bilang kan, ya Allah, habis Ramadan sholat udah mulai, kadang-kadang tidak di awal waktu. Habis Ramadan ya, baca Quran hanya tinggal 5 lembar. Udah mantap tuh. Allah tahu kualitas diri kita, makanya Allah menyapa kita wasari'u. Terus menerus langkah untuk mencari ampunan Tuhanmu. Karena kita ini, manusia ini kullu bani Adam khata'un, yang gak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Jangan marah Ibu, saya bilang kayak gitu. Yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Contoh saja, kita kemarin lebaran minta maaf sama suami. Minta maaf enggak Bu? Saya tanya Ibu, berapa lama maaf itu bertahan? Sehari tidak sampai dah tuyul. Baru bilang, Pak, maafkan Mama ya Pak. Selama ini Mama banyak kekurangan dan sebagainya. Di bulan Syawal ini kita buka lembaran baru ya Pak. Lembaran baru. Dan ketawa pengalaman. Sama-sama ya Ma, Papa juga. Baru aja minta maaf. Termasuklah saya. 15 menit itu bertahan dan mantap. Datang lagi asal asli kita semua. Maka lontong aja bercakap dengan suami. Kita lagi makan, Mama tambah gulanya, Mak tambah itunya, Papanya sabarlah dulu. Kalimat tingginya keluar lagi. Benar Bu? Ini
Allah tahu kualitas diri kita, makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka kita harus menambah kualitas istighfar kita setelah Ramadan. Karena pasti menurun. Apalagi ibu-ibu yang merasa fitrah. Ibu pede, ibu fitrah. Semangat kan ibu nih jawabnya. Kalau berharap boleh kita rojak, ya Allah, semoga Engkau fitrahkan aku dengan rahmat-Mu. Tapi yang bahayanya, alhamdulillah lah. Dan gitu Bu, dia pede sehingga dia lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus menerus. Bisa dipahami? Gimana lagi sayangnya Allah sama kita? Dibimbing oleh Allah, terus meneruslah engkau untuk mencari ampunan dari Tuhan. Kenapa di situ Allah membahasakan apa, Bu? Allah Maha Pengampun. Allah kalau hambanya datang istighfar minta ampun, semakin sering semakin senang. Karena kesenangan Allah melihat hambanya istighfar, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, kata Allah. Disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. Wa iddas lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Akhwat, ya akhwat. Jadi jangan punya perasaan pesimis, ya. Insya Allah terus-teruslah datang sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, astagfirullah ya Rabb. Ya Rabb, ampuni aku ya Rabb, ampuni aku ya Rabb. Tapi kan dengan syarat kita sudah sampaikan kemarin kan ciri-ciri taubat. Syarat-syarat taubat harus ada penyesalan, kurangi porsi, itu tetap berlaku, Bu. Cuman yang bahayanya orang-orang yang tak pernah istighfar nih, yang dia merasa dia itu tidak berumuran dosa, itu yang bahayanya. Sekali lagi, Bu, Allah sama ketika hambanya datang itu adanya berumuran dosa. Beda dengan manusia. Kalau manusia datang terus minta maaf terus, minta ampun terus, mau nggak Ibu ampunin? Ada apa ini gitu. Apa ini? Kalau sering-sering orang tak maaf, ada apa ini ya gitu. Lumayan ada apa? Curiga. Kadang-kadang kita tolak 3 kali kok. 3 kali loh Bu, Ibu minta maaf, yang keempat tak mungkin lagi. Beda dengan Allah. Ya, insya Allah yang pertama ini dia. Baru aja 1 Syawal udah mulai. Sudah mulai kita melakukan dosa. Enggak sawah Ramadan pun melakukan dosa. Betul Bu? Zolim terhadap diri sendiri. Ini yang pertama yang harus kita lakukan ketika Ramadan habis. Maka Ibu jadi cinta Allah di ayat selanjutnya ini setiap tahun saya tafsirkan Ibu. Cuma sekali setahun itu takutnya Ibu lupa. Makanya diingatkan lagi. Saya yang berkali-kali aja menyampaikan aja masih keras hatinya Bu. Maka di sini Allah buat di ayat ini ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis. 1 bulan kemarin kita sudah mentarbiyah hablum minallah. Setelah Ramadan habis ini, ayat ini banyaknya mentarbiyah hablum minannas kita. Bayangkan itu. Begitu benar. Makanya kita ketika Ramadan itu kan fokusnya hablum minallah. Tapi orang yang berhablum minallah, kalau dia berhasil kemarin Bu, dia lulus di tafsir ini. Karena hablum minallah itu kalau udah bagus, insya Allah hablum minannas juga bagus. Berarti kalau seandainya hablum minallah Ibu bagus, Ibu bilang bagus gitu. Tapi hablum minannas Ibu enggak bagus, berarti ada apa hablum minallah Ibu? Itu aja. Makanya hasil ketakwaan setelah Ramadan habis tuh bagaimana hubungan kita dengan hablum minannas? Bayangkan. Yang pertama, akhwat, ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah inginkan ketika Ramadan habis. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Sebenarnya bukan infak aja nih, tapi dicontohkan oleh Allah dan ayat infak. Yang pertama yang Allah inginkan ciri-ciri orang yang bertakwa ketika Ramadan habis yang la'allakum tattaqun, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 183, inilah dia.
Orang yang istiqomah beramal ibadah dalam keadaan lapang, sempit, susah, senang, meskipun kualitas dan kuantitasnya tak sama. Maka poin 1 ini saya mengajak ibu, ayo buka lagi target ibadah Ramadan, coret di sampingnya tuh. Itu buktinya, Bu. Coret di sampingnya, ke depannya apa yang bisa ibu istiqomahkan di antara target yang sudah ibu buat. Contoh, Ramadan 2 kali khatam. Bagus, Bu. 20 lembar satu hari. Buatlah di sampingnya. Setelah Ramadan berapa ibu bisa istiqomah baca Quran? 5 lembar mantap. Tapi dengan syarat istiqomah dalam keadaan lapang dan sempit ibu. Flat aja dulu di 5 lembar itu, tapi tiap hari. Ini yang mau kita latih diri kita, Bu. Karena kemarin di Ramadan kita sudah melatih istiqomah tadi. Tapi kadang-kadang setan datang. Jangan ibu, saya juga gitu. Hari ini 5 lembar, besok turun 2 lembar, besok turun selembar, besok nak ngaji, besok naik lagi 5 lembar. Kita nggak mau jadi orang seperti ini sekarang. Kita mau coba mentarbiah diri kita sendiri. Lawan, Bu. Memang harus ada azam yang kuat. 5 lembar flat. Bisa insya Allah. Bisa nggak 5 lembarnya itu istarro wa. Hari ini ibu acara ibu padat banget, saking padatnya entahlah, nggak sempat dia tilawah 5 lembar. Pernah terjadi? Saya juga pernah. Bisa nggak besok tuh jadi 10 lembar, Bu? Iya, harus dapat. Saya tidak berbicara masalah wajib, Bu, ya. Wajib itu ibu harus istiqomah, ini masalah sunnah yang mau kita latih gitu. Oh, bisa, Bu? Fisarro. Kalau fisarro itu enak. Ketika dorro aja nanti. Dorro. Pergi jalan-jalan. Keren sekali, ya. Tilawah itu bolong. Sebenarnya bisa nggak, Bu? Bisa kan? Tidur ibu di hotel, sebelum tidur selesaikan 5 lembar dulu. Tapi setan datang, Bu. Itu mau kita lawan. Oke, rawatib muakkad harus list ulang. Nggak bisa di Ramadan itu standar ibu segitu, hebatnya, Bu. List ulang, saya bilang, biar kita serius. Kemarin soal sunnah rawatib ketika Ramadan 12 rakaat itu bisa diselesaikan dengan baik. Betul, Bu? Sekarang bisa? Turun 10. Itu jawaban saya, termasuklah saya. Zuhur Ramadan saya 4 semangat tuh, Bu. Sekarang 2, 4 lagi kan, Bu. Tapi setan selalu datang. Kalau depan orang semangat, termasuklah saya. Kalau ngimami kajian 4 tuh, Bu, kalau zuhur saya. Saya kebalik, saya depan orang malu saya. Ah, itu bagus tuh. Itu Saya bagus kalau tuh. di rumah tuh lebih tenang, lebih tuh. Kalau di depan orang rasa kayak pamer rasanya gitu lah. Tapi itu tak bagus juga. Ibu di rumah 6, depan orang 6 juga, gitu kan? Makanya kadang di rumah tuh lebih tenang daripada di luar gitu. Gitu ya. Kalau saya mengimami 6 sendiri 4. Nah, itu kan ada apa masalah tuh? Nah, saya manusia biasa, itu saya sampaikan, Bu. Saya bilang makanya saya tuh kenapa ya di luar itu ibadah saya lebih banyak dibandingkan di rumah. Itu kamu masalah atau keikhlasannya tadinya. Makanya saya kalau ngejar tilawah sulit di rumah, Bu. Di sela-sela ini lah, saya sholat, misalnya nanti zuhur ada kajian 1:30, saya ngaji dulu tuh. Ngaji dulu. Semangat tuh. Ini masalah juga, Bu Ilham. Yang itu juga masalah. Masalah hati. Hati Uni. Bisa nggak kita di depan orang kita bisa komitmen, di belakang orang kita lebih banyak kan gitu. Seharusnya
yang perasaan itu jadi bang Bu yo. Iya. Nanti dibilang orang awak ria, itulah yang ria. Makanya kan nggak dikerjain kadang. Kerjain aja, yang nggak ibu kerjakan itulah yang ria. Ibu kerjakannya seperti apa yang ibu kerjakan di rumah. Hebat tuh Bu, ibu terbalik dengan saya. Kita nggak ada sempurna kan Bu. Pasti setan selalu datang. Astagfirullah. Kalau ngimamin suratnya panjang-panjang. Kalau surat-surat digogol tuh yang dibaca. Ini masalah saya nih. Itu yang harus terus diterapi. Ya, mudah-mudahan kita memang harus semoga pasangan hidup kita membackup kita. Saling fastabiqul khairat. Saya ditanya apinya tadi Bu, berapa sholat tahajud Umi? Udah kelenteng-kelenteng di dapur. 4 musim. Dapat apa nih 4 ini? Ya itu kalau Umi sholat Umi telat, anak-anak mau bawa bekal dan sebagainya itu kan alasan kita kan. Tapi ketika digitukan suami Bu, saya malu juga. Itu yang saya mau gitu, malu, akhirnya termotivasi. Ya besok Umi bangun lebih awal. Abi udah selesai witir, Umi di belakang lah. Ya sudah rakaat gitu kan. Itu nggak bisa kita pungkiri akhwat. Ya semoga kita saling melengkapi. Nah, jangan ya ibu jangan pula salah kaprah. Kalau ibu yang semangat, semoga suami ibu tersemangat dengan ibu kan gitu. Kalau suami saya lebih banyak, semoga saya termotivasi dengan dia karena banyak itu. Saya sering bertengkar gara-gara itu Bang. Kemarin kan kayak jalan-jalan. Terus kita jamak. Udah jamak takkir aja gitu. Karena benar kan lebih awal dia lebih bagus jamak takkir. Iya, lebih bagus takdir memang Bu. Jadi datang kawannya udah sekarang kita dia nunggu lama nanti yang jalan. Terus dia ngawain nggak sholat. Jamak takkir aja lah. Kan lebih bagus jamak takdir. Ya aja. Enggak apa-apa nunggu kan saya bisa dia enggak apa-apa nunggu karena dia udah sholat dah kawan kan. Terus saya udah sholat, bayanglah sholat itu kalau kita jalan-jalan itu paling yang wajib aja kan dah. Itu yang ada 3 Isya tuh kosong pula malah lagi jalan. Datang pulang dan keluar lama kali kayak sholat tarawih. Justru itu ada salah. Kayak nggak di perjalanan. Kayak sholat tarawih. Lama kali kayak sholat tarawih. Itu kan marah saya tuh. Sabar Bu. Ya, berarti kita harus mengimbangi Bu yo, mengimbangi. Saya nggak ada itu aja nggak pakai zikir, lo nggak pakai doa, saya bilang kayak gitu ngomongnya, yang bilang gitu kan. Sabar. Ya begitu. Karena orang kan ada yang lambat, Saya kan ada yang cepat. Saya lambat bacanya karena kalau mikirnya cepet lambat aja bahkan saya udah salah-salah baca, udah apalagi cepet-cepet lah. Baik, ya, begitu Bu. Jadi yang pertama ya, siap mengelis ulang Bu? Nggak bisa dong. Standar Ramadan itu ibu buat standar sekarang. Bisa, nggak kuat kita. Makanya dia tarbiyah, ya minimal janganlah lewat dari 50% Bu. Ini Bu bilang tadi nggak sampai dosa, kita sampaikan 50%. Kalau baca Al-Quran bisa lah, saya biasanya 2 juz, 1 juz sehari bisa. Ya. Itu yang pertama ya Bu. Insya Allah semangat ya Bu ya. Kalau yang masih 40% nggak apa-apa. Ibu jangan takut Bu. Nanti jangan-jangan ibu nggak ngaji lagi di Sokofah nih. 50% suruh ustazah tuh 30% ya nggak apa-apa, yang penting Bu terus naik. Tahun besok naik lagi, tahun besok ada kan peningkatannya Bu. Yang bahaya itu penurunan itu biasanya tuh terlalu pasang gad tinggi tuh. Kita pun di dalam ibadah itu nggak bisa emosi. Emosi itu apa Bu? Oh, kejar banyak-banyak. Nah itu dia Bu. Jadi kita kalau emosi itu terlalu berlebihan, tapi dia tidak merasakan wujud syukur, wujud dan ibadah. Ruhnya nggak ada. Ruhnya nggak dapat. Ya, insya Allah. Ini yang pertama ya Bu. Yang kedua Ummahat, apalagi ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah inginkan ketika Ramadan habis. Maaf, yang pertama itu bahkan Allah ingatkan dengan ayat infak di sini kan, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi sekarang teruskan infak subuh kita. Infak itu butuh istiqomah ternyata. Itu yang harus kita ambil. Bukan hanya kapan mau. Paham bahasa saya? Kan kalau kenapa Allah
contohkan dengan infak. Infak itu satu ibadah yang kita tuh kapan mau. Kalau sholat sunnah itu bisa istiqomah gitu. Kalau baca Quran, iya Bu Nur, kita bisa istiqomah. Tapi kalau infak, kapan ibu mau? Makanya ada infak subuh tuh kita upgrade. Kan tiap hari kan? Supaya dia menjadi istiqomah. Makanya ayat infak yang dicontohkan itu. Infak dalam keadaan lapang, sempit. Ketika senang dia infak, ketika sulit dia juga infak. Ya, soalnya kita istiqomah ya. Kita sangat terbantu dengan infak subuh. Telateni lah itu. Menjadi rutinitas. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu yang dicinta Allah yang kedua. Menahan amarah. Siapa ada sini orang yang bertakwa? Wal kazimina al-ghaidh. Orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Bisa Bu? Orang yang bisa menstabilkan gitu emosinya. Orang yang ketika disakiti dia tidak balik menyakiti. Ketika dizolimi tidak balik menzolimi. Bisa Bu? Insyaallah ya. Kita sudah dilatih sebulan penuh Ramadan seperti itu. Kan kemarin emosi Ramadan Ibu menurun nggak? Ngapa menurun? Puasa kan Bu Nur? Selalu jadi tameng, junnah. Mama ngomong marah-marah ya, jangan cari mama marah. Mama puasa nih. Bener Bu? Bisa sabar tadi kan Bu Fitch? Mama puasa nih, mama jaga lisan, mama tolong juga jaga mama. Puasa. Kalau puasa nyuruh anak luar biasa Bu. Anak saya lah enak banget kalau Ramadan tuh. Keluar dari kalimat mulut Umi itu lembut kali. Kak, tilawah Kak. Yuk, ya khotam 7.000 para malaikat. Sulaiman ke masjid anak soleh Umi 27 kali lipat. Ya Allah, ke masjid Mak. Man, ke masjid ya. Iya nih. Tapi setelah Ramadan habis nggak ada lagi kayak gitu. Sulit kita. Dari intonasi suara ya udah nggak dapat lagi. Saya pun gitu juga. Sama suami aja di Ramadan. Kurang ngegas saya. Ketawa Bu Yo. Ketawa Mi. Ngegas tuh berkurang kan? Ramadan. Mau ngegas aja, ya nggak jadi ngegas. Sudah dilatih sebulan penuh. Sekarang buktikan. Muttaqun ketika dia mampu menahan amarah. Ibu dizolimi kawan-kawan misalnya ya. Kalimatnya membuat ibu tersinggung. Bisa nggak ibu nahan amarah ibu? Kalau sama kawan nahan amarah pada sama anak orang-orang terdekat kita yang merasakan ini. Wal kaziminil ghaidh ini yang harus kita buktikan dengan orang-orang terdekat kita memang gitu. Yang merasakan nikmatnya lisan kita ini kan suami dan anak. Maaf Bu, nikmat lisan aja. Kita nggak tahu juga nikmat yang mana, itu maksud saya. Ini kasihan mereka. Perempuan ini emosinya nggak stabil. Cobalah kita perhatikan. Ibu kalau marah sama bapak, anak ibu marahin nggak? Iya, seru malah. Sak kucing-kucing pun kena. Beda dengan bapak-bapak Bu Nur. Bapak-bapak itu orang profesional. Kalau dia marah sama kita, sama anaknya tetap sayang. Sini nak. Abi gendong sama awak nih diam nih. Sama anak digendong, disayang, dicium-cium, masih sempat bergurau kan gitu Bu. Sama kita aja diam. Kalau kita, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, ibu nggak mood sama bapak, anak kena, tetangga pun kena, tetangganya kena Bu. Orang yang ada di rumah kena, anak minta uang pun kena, gitu kan? Minta uang, minta sama abi kalian tuh. Oh lagi marahnya nih. Astagfirullahaladzim.
Maka ayat ini memang untuk kita yang paling besar, untuk kita yang paling banyak. Insya Allah ya Bu ya. Makanya bapak-bapak harus tahu, kasih tahu lah bapak-bapak juga. Jagalah mood kami juga. Kan gitu ya Bu ya. Kalau dia menjaga mood kita itu, rumah tuh jadinya baiti jannati. Iya Bu Yus. Iya, betul. Yang membuat rumah kita tuh menjadi surga itu tanggung jawab kita. Suami juga harus tahu. Masalahnya sering ngaji itu kita lah, laki-laki juga kan ngaji, jadi mereka dapat Tidak malam kan. apa ada di situ. Nggak apa-apa, yang penting kita harus itu kan ya, Bu Yo harus mulai. Nggak apa-apa Bu Yo. Memang kita yang harus menghidupkan rumah itu menjadi surga. Baiti jannati, rumahmu adalah surga. Itu kita yang bisa anukan. Apa Bu? Iya, betul. Walaupun ibu bilang, saya sebenarnya Zah, kalau suami saya soleh kan, saya lebih soleh daripada itu. Nggak boleh juga makanya. Dengan ibu soleh, rumah menjadi tentram dan sebagainya, gitu ya Bu ya. Nah, tilawah itu tanggung jawab memang kita Bu. Kita memang tugas seorang ibu kan, al-ummu madrasatul ula. Maunya kan dua-duanya gantian. Tapi bapak-bapak kalau ngajar anak kan dia nggak praktek, ya Bu, nggak sabar. Kalau saya dia gitu, ngajinya sama Umi lah, Pak ya Habib benerin kalian nih. Kalau ibu tuh Allah kasih sifat kasih sayang, gitu ya. Boleh saya cukupkan dua dulu ya. Kiranya udah bunyi Bu. Sudah ikan dari tadi satu jam. Dua dulu ya Bu. Tiganya next. Jadi kalau ibu langsung 5 itu penuh kepala kita. Dua dulu. 1-2 aja juga nggak lulus kan gitu Ustaz. Nah, insya Allah. Coba Rabu depan saya tuntaskan. Bismillah, insya Allah. Tanggal merah kan? Besok tanggal merah soalnya Bu ya. Wallah a'lam bishawab. Aku berlebih, ulah takut dan jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.